Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu PDP linear non-homogen order 2 ya. Setelah tadi di video sebelumnya kita membahas tentang PDP linear non-homogen order 2. Nah, untuk PDP non-homogen yang akan kita bahas saat ini adalah PDP non-homogen order 2 yang bentuknya seperti ini, dimana dikatakan non-homogen ketika ruas kanannya ini tidak 0 ya. Kemudian expression di kiri ini adalah sebagaimana yang dibahas di ketika kita membahas di PDP homogen tadi, yaitu bentuknya seperti ini. PDP ini lumayan sederhana sebenarnya. A, B, dan C itu adalah konstan ya, dimana variabel tak bebasnya itu adalah U, dimana U itu tergantung pada dua variabel bebas, yaitu variabel X dan variabel Y. Ekspresi UXX, UXY, UYY itu sudah diperkenalkan di video sebelumnya. Nah, solusi umum dari PDP non-homogen order 2 ini itu adalah solusi homogennya ditambah dengan solusi partikulirnya. Jadi notasi ini yang UH ini itu adalah notasi untuk solusi homogennya, di mana di UH ini atau solusi homogen ini kita peroleh dengan asumsi bahwa F-nya ini sama dengan 0. Jadi sama artinya dengan kita menyelesaikan masalah PDP homogennya. Kemudian yang UP ini itu disebut dengan solusi partikular dari PDP ini. Oke, nah bagaimana cara menemukan solusi partikular dari PDP? Itu sama halnya seperti menemukan solusi partikular pada PDB yang pernah kalian bahas di perkuliahan PDB. Nah, kita lihat langsung ke contoh soalnya saja. Let's say kita punya PDP non-homogennya itu adalah UXX dikurang 5 kali UXY ditambah 6 kali UYY sama dengan 3E pangkat X ditambah 2Y. Nah, ini kan PDP non-homogen ya, karena kan di ruas kanannya tidak 0. Oke, namun demikian kita tetap saja butuh menemukan terlebih dahulu solusi dari PDP homogennya. Nah, nanti bisa kalian coba, tolong dijadikan ini sebagai tugas atau latihan nomor 4. Buktikan bahwa solusi homogen dari masalah PDP ini itu adalah F1 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah 2X tambah F2 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah 3X. Nah, ini adalah solusi homogennya yang kita notasikan dengan UH. Kemudian solusi partikular dari PDP ini itu adalah sama, nanti akan diperoleh ini, yaitu UP, di mana UP ini adalah solusi partikular untuk U, sama dengan 1/5 dikali X ditambah 2Y. Nah, bagaimana bisa dapatnya ini, itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi triknya adalah bahwa sama seperti ketika membahas PDB dulu, maka kita asumsikan dulu UP-nya itu adalah K dikali E pangkat X ditambah 2Y. Jadi ekspresi dari eksponennya ini sama persis dengan ekspresi eksponen yang di sini, namun koefisiennya itu kita tuliskan terlebih dahulu dengan K. Nah, kita dapat UH atau solusi homogennya ini, kemudian solusi partikulernya ini. Maka dengan demikian kita simpulkan bahwa solusi dari PDP ini itu adalah penjumlahan antara solusi homogen ini dengan solusi partikuler ini menjadi ini, yaitu F1 yang tergantung pada Y tambah 2X tambah ini ditambah dengan ini. Nah, saya akan bahas bagaimana solusi partikulernya dapatnya ini ya. Oke, kan kita mulai tadi mengasumsikan bahwa UP-nya sama dengan K dikali X ditambah 2Y. Nah, dari sini kalau kita turunkan secara parsial terhadap X, itu kan jadi turunan parsial ini terhadap X itu adalah tetap ya, karena koefisien X di sini adalah 1, jadi tetap saja. Kemudian turunan parsial ini terhadap variabel X lagi, ya tetap saja ini juga ya, karena koefisien X itu adalah 1. By the way, ini notasi UPX itu maksudnya adalah turunan parsial UP atau ini terhadap X. Kemudian UPXX itu artinya adalah turunan parsial kedua dari ini terhadap X. Nah, kemudian dari sini kita temui, kita bisa menemukan nilai UPXY yang artinya adalah turunan parsial UP terhadap X yang kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Turunan ini terhadap Y itu adalah 2 kali K kali X kali E pangkat X tambah 2Y ya. Nah, selanjutnya kita cari turunan parsial U terhadap Y atau UP ya tepatnya ya. Turunan parsial ini terhadap Y itu adalah 2 kali K kali E pangkat X tambah 2Y. Kemudian ini diturunkan lagi terhadap variabel Y itu menjadi
UPYY yang nilainya sama dengan 4 kali K kali X pangkat 4 kali K kali E pangkat X tambah 2Y ya. Berasal dari 2K ekspresi ini dikalikan dengan 2 karena kan koefisiennya Y-nya adalah 2. Jadi pastikan kalian tidak bermasalah dengan turunan-turunan biasa pada fungsi real ya. Nah, kenapa sih kita butuh menemukan ini? Ya karena kita harus memasukkan ekspresi dari ini semua ke dalam persamaan ini. Kan tadi di soalnya itu adalah bentuk PDP-nya seperti ini. Kalau misalnya kita asumsikan UP-nya sama dengan ini, maka UXX-nya apa sih? Makanya kita perlu menemukan ini tadi. Nah, UXX di sini itu adalah untuk kasus ini sama dengan UPXX ini, yaitu K kali E pangkat X tambah 2Y. Kemudian yang UXY ini itu adalah ini ya, UPXY itu sama dengan 2 kali K kali X tambah 2Y, dimana negatif 5 dikali 2 itu kan menjadi negatif 10, kemudian ditambah 6 kali UYY. UYY atau UPYY itu sama dengan 4 kali K kali E pangkat X tambah 2Y. Nah 4 dikali 6 itu kan 24, jadilah seperti ini. Nah, sama dengan ini adalah ruas kanan yang ada di soal. Nah, selanjutnya ini kan setiap sukunya mengandung ekspresi eksponen pangkat X tambah 2Y ya, maka bisa kita satukan saja, jadi K dikurang 10K ditambah 24K itu sama dengan 15K kali E pangkat X tambah 2Y. Nah, ini adalah ruas kanannya. Nah, koefisiennya kan anyway harus sama, sehingga 15K itu haruslah sama dengan 3. Oleh karena itu, kita peroleh K sama dengan 3/15 atau 1/5. Udah, substitusilah K sama dengan 1/5 ini ke solusi partikular ini, sehingga kita punya solusi partikulernya itu adalah 1/5 kali eksponen pangkat X ditambah 2Y. Nah, inilah yang kemudian ditambahkan ke UH atau solusi homogen tadi untuk menjadi solusi umum dari PDP ini secara keseluruhan atau secara umum. Oke, berikutnya kita lihat contoh kedua, temukan solusi umum dari PDP ini. UXX dikurang 2UXY ditambah UYY sama dengan sinus X. Ini masih masalah PDP non homogen ya. Nah, bisa dicoba sebagai latihan soal yang nomor 4 ya. Ini sebagai soal latihan soal yang nomor 4, temukan atau buktikan bahwa solusi homogen dari masalah ini adalah seperti ini. Kemudian buktikan pula bahwa solusi partikular untuk PDP ini, di mana fungsi f-nya atau ruas kanannya adalah sinus X, itu nanti akan diperoleh seperti ini. Jadi yang ini itu sebagai nomor 4, yang menemukan atau membuktikan ini sebagai nomor 5 ya. Oke, by the way, untuk menemukan solusi partikular ini, maka pemisalan kita adalah UP sama dengan A kali sinus X ditambah B dikali kosinus X. Sama persis pokoknya konsepnya seperti PDB dulu. By the way, seandainya di sini nih misalnya, karena ini kan ada dua variabel bebas nih, seandainya di ruas kanan ini adalah sinus 2x ditambah 10y misalnya, maka asumsi untuk UP itu adalah A dikali sinus dari 2x tambah 10y ditambah B dikali kosinus dari 2x ditambah 10y. Jadi yang di dalam kurung ini sama persis dengan sesuai dengan ekspresi yang ada di fungsi f-nya. Oke. Nah, berikutnya kalau untuk menjadi solusi umum dari PDP ini itu adalah ya tinggal menjumlahkan ini dan ini saja ya. Jadi dapatlah solusi umum dari masalah PDP ini adalah F1 yang tergantung pada ekspresi Y ditambah X dikali F2 ditambah ekspresi Y ditambah X dikurang sinus X. Nah, jangan lupa tadi ini sebagai membuktikan ini sebagai soal nomor 4 dan ini sebagai soal nomor 5. Nah, sekian untuk PDP non homogen dengan koefisien konstan order 2, di mana yang di ruas kirinya itu yang muncul adalah hanya suku-suku yang bentuknya seperti ini saja. Oke.
Maksudnya tadi yang di ruas kiri ini kan yang muncul hanya bentuk turunan keduanya saja ya, tidak ada muncul turunan pertama ataupun U itu sendiri. Nah, sebenarnya bentuk umum dari PDP non homogen order 2 dengan koefisien konstan itu adalah sebagai berikut, di mana semua koefisiennya ini adalah konstan. Ada muncul turunan kedua, yang 3 suku ini adalah muncul turunan kedua ya. Kemudian ini adalah turunan pertama, ini turunan pertama terhadap X, dan ini turunan parsial pertama terhadap Y, kemudian ini U itu sendiri. Nah, ketika kita bahas di PDB dulu, solusi dari masalah PDB itu kan kita asumsikan adalah Y sama dengan E pangkat lambda X ya waktu itu. Nah, di mana Y itu adalah variabel tidak bebas yang tergantung pada satu variabel bebas yaitu X. Nah, dengan konsep yang sama, dalam hal ini kita bisa mengasumsikan bahwa U sama dengan E pangkat D1X tambah D2Y merupakan suatu bentuk solusi dari PDP homogen ini. PDP homogen berarti pada keadaan F ini atau yang di ruas kanannya sama dengan 0 ya. Nah, U sama dengan E pangkat D1X tambah D2Y ini itu benar merupakan solusi homogen dari PDP ini jika dan hanya jika persamaan ini terpenuhi. Nah, bagaimana proses dari sini menjadi muncul persamaan ini, itu saya jadikan latihan nomor 6 ya. Ingat, U itu sama dengan E pangkat D1X tambah D2Y. Dengan pemisalan atau asumsi ini, maka ekspresi dari PDP ini bisa dituliskan menjadi seperti ini. Tolong tuliskan prosesnya. Nah, persamaan ini sama dengan 0. By the way, kenapa ini sama dengan 0? Karena kan kita bicara solusi homogennya ya. Nah, ini kali E pangkat D1X tambah D2Y itu sama dengan 0. Ya nggak mungkin ya pada keadaan E pangkat D1X tambah D2Y ini sama dengan 0. Oleh karena itu, solusi dari persamaan ini itu bisa ditemukan dengan menyelesaikan masalah atau ekspresi yang ada di dalam kurung ini. Nah, ekspresi yang di dalam kurung ini itu disebut dengan auxiliary equation, yaitu auxiliary equation dari PDP ini adalah A kali D1 kuadrat tambah B D1 D2 dan seterusnya hingga sini sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pandang sebagai bentuk persamaan kuadrat, di mana yang menjadi variabelnya di sini kita asumsikan adalah D1. Jadi koefisien dari D1 kuadratnya adalah A, koefisien dari D1 saja atau D1 pangkat 1 adalah BD2 ditambah K, kemudian sisanya yang CD2 kuadrat, LD2, dan M itu sebagai konstanta. Nah, temukanlah solusi dari persamaan kuadrat ini untuk D1 yang akan tergantung pada D2. Nah, kita lihat langsung contohnya. Temukan solusi umum dari UXX ditambah 2 kali UXY ditambah U kali UYY dikurang 2UX dikurang 2UY sama dengan sinus dari X ditambah 2Y. Nah, langkah pertama kita menemukan solusi homogen dari PDP ini. Kalau menemukan solusi homogennya berarti kita asumsikan yang di ruas kanannya sama dengan 0 ya. By the way, ini kan non homogen karena ruas kanannya tidak 0. Nah, kita menemukan solusi homogennya berarti yang di ruas kanannya itu kita asumsikan bernilai 0. Dan yang UXX ini itu dinyatakan menjadi D1 kuadrat, yang 2 kali UXY itu sebagai 2 D1 D2, kemudian yang ini sebagai D2 kuadrat dikurang 2 kali UX itu adalah dikurang 2 kali D1, dan dikurang 2 kali UY itu sama dengan dikurang 2 kali D2. Dan ini kita pandang sebagai suatu persamaan kuadrat, di mana yang menjadi atau yang berperan sebagai variabel itu adalah D1 ini ya. Jadi D1 ini berperan sebagai variabel. Nah, kalau kita memandang ini sebagai persamaan kuadrat, maka solusinya itu berarti kan kita mau menemukan nilai D1-nya sama dengan apa sih? Nah, penemuan ini saya jadikan latihan soal nomor 7. Jadi temukan D1 dan D2 yang merupakan temukan solusi dari D1 yang merupakan solusi dari persamaan ini. Harusnya kalian dapatkan nanti D1-nya sama dengan 2 dikurang D2, kemudian satu lagi D1-nya sama dengan negatif D2. Ingat, karena kan yang kita pandang sebagai variabel di sini kan adalah D1. Makanya bisa dinyatakan seperti ini. Buktikan bahwa dari solusi dari ini itu adalah ini atau ini. Menjadi latihan soal yang nomor 7 ya. Oke,
Nah, selanjutnya dari D1 sama dengan 2 dikurang D2, ini kita tuliskan bentuk PDP order satunya. D1 itu kan operator yang merepresentasikan UX ya, sedangkan D2 adalah operator yang merepresentasikan UY. Kemudian 2 ini merupakan sama dengan 2U. Kalau kita kembalikan ke PDP-nya, bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Jadi dari persamaan D1 sama dengan 2 kurang D2, kemudian kurang D2-nya ini kita pindahkan ke kiri, kan menjadi D1 tambah D2 sama dengan 2. Nah, bentuk PDP-nya adalah menjadi UX ditambah UY itu sama dengan 2U. Jadi yang 2 ini menjadi 2U ya kalau kita kembalikan ke PDP-nya. Nah, sebagaimana yang disampaikan di slide pertama tadi, solusi dari PDP non homogen ini itu sama dengan U sama dengan E pangkat 2X kali F1 yang tergantung pada ekspresi Y dikurang X. Nah, yang angka 2 ini muncul dari yang non homogennya ini ya. Kemudian dari D1 sama dengan negatif D2, kita pindahkan negatif D2-nya ke kiri, jadinya kan D1 tambah D2 sama dengan 0. Kita kembalikan ke ekspresi dari PDP-nya menjadi UX ditambah UY sama dengan 0. Solusi dari PDP homogen order 1 ini itu adalah U sama dengan suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi Y dikurang X. Ini kebetulan saja ekspresi yang di dalam kurungnya sama tapi berbeda fungsi ya, bisa jadi. Nah, udah dengan demikian kita perolehlah solusi homogen dari PDP ini, yaitu kombinasi antara dua U ini, sehingga kita nyatakan UH atau solusi homogennya adalah E pangkat 2X kali F1 ditambah F2 ini. Nah, berikutnya kita akan menemukan solusi partikular dari PDP tadi. Tadi kan solusi suku non homogennya atau yang membuat ini non homogen itu kan yang di ruas kanannya adalah sinus X ditambah 2Y. Nah, recall lagi memorinya waktu di PDB, kalau kita punyain suku non homogen atau yang di ruas kanannya itu adalah ekspresi sinus ataupun kosinus, maka pemisalan kita untuk solusi partikularnya itu adalah penjumlahan antara sinus dan kosinusnya, dimana yang di dalam kurung dari sinus dan kosinusnya itu adalah ekspresi yang sama sesuai dengan yang ada di PDP-nya. Nah, oleh karena itu untuk solusi partikular dari PDP ini kita akan memisalkan U-nya itu sama dengan A dikali sinus dari X tambah 2Y ditambah B kali kosinus dari X tambah 2Y. Nah, berikutnya coba kalian buktikan bahwa di sini nanti akan diperoleh nilai A-nya itu adalah negatif 1/13 dan nilai B-nya itu adalah 2/39. Bagaimana caranya? Sudah saya bahas tadi di contoh yang ada tadi solusi partikulernya, UP-nya adalah kita misalkan sebagai KE pangkat X ditambah 2Y. Nah, dengan proses yang sama nanti buktikan bahwa dari bentuk ini maka akan kita kemudian disubstitusikan ke ekspresi dari PDP kita ya, maka akan diperoleh A-nya sama dengan negatif 1/13 dan B-nya sama dengan 2/39. Dijadikan ini sebagai latihan soal nomor 8. Nah, dengan diperolehnya A dan B, maka akan kita peroleh bahwa solusi partikulernya itu adalah negatif 1/13 kali sinus ini ditambah 2/39 kali kosinus ini. Dengan demikian, sampailah kita pada solusi umum dari PDP tadi, yaitu ini ya sebagai solusi homogennya, kemudian ditambah ini sebagai solusi partikulernya. Oke, selesai untuk PDP ini. Oke. Nah, sekian materi untuk hari ini. Yang sudah kita bahas barusan itu adalah PDP linear order 2 untuk PDP homogen dan non homogennya ya. Oke, silahkan dipelajari kembali, atau kalau sebaiknya nih saran dari saya, jangan cuma mendengarkan video ini atau jangan cuma membaca materi dalam yang PDF filenya, tapi coba dituliskan dengan tangan kalian sendiri apa yang disampaikan barusan. Sekian materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. By the way, untuk berikutnya kita akan mulai masuk ke persamaan panas, persamaan difusi, dan persamaan gelombang, di mana kita akan menemukan solusi dari persamaan order 2-nya secara analitik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.